0. Di sini berarti kebalikannya 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan yang dimaksud di sini adalah misalkan kita punya A ditambah B dipangkatkan 3, gitu ya. Nah, berdasarkan definisi bilangan berpangkat, berarti di sini kita bisa menghitungnya dengan cara mengalihkan sebanyak 3 kali dari A ditambah B. Gitu ya. Misalkan seperti ini. Jadi ini kamu kalikan dulu, ya. Ini nanti ada hasilnya baru dikalikan dengan yang belakang. Namun ada cara lain yang bisa ditempuh untuk mengetahui atau menemukan apa jawaban dari A ditambah B dipangkatkan 3, yaitu kita akan memanfaatkan segitiga Pascal. Pascal. Nah, jadi ingat ya, segitiga Pascal dibentuk dengan cara seperti ini. Angka segitiga angka 1, kemudian dijumlahkan, ini angka 2, ini angka 1, angka 1, dan berikutnya di sini dijumlahkan ketemu angka 3, ini ada 3, ini ada 1, ada 1. Nah, kapan segitiga Pascal nanti dibuatnya itu berhenti adalah ketika dia sudah sesuai dengan pangkat yang diinginkan. Di sini adalah pangkat 3. Karena di sini sudah angka 3, jadi kamu lihat bilangan yang ini ya. Kalau dia sudah angka 3 berarti sudah ketemu angka yang bisa kita gunakan untuk jadi panduan. Caranya adalah seperti ini. Kita lihat bilangan 1, 3, 3, 1. Berarti yang pertama adalah angka 1, ini 1. Kemudian nanti akan ditambah dengan angka 3, ditambah lagi dengan angka 3, dan ditambah lagi dengan angka 1, diambil dari sini. Yang selanjutnya adalah kita masukkan dua suku yang ada di dalam kurung. Di sini ada A dan ada B, berarti ditulis saja di belakangnya AB. Ini AB, berarti A kali B ya. AB, ini juga AB. Terus langkah ketiga adalah karena di sini pangkat 3, berarti A yang di paling kiri ini pangkatnya adalah 3. Yang berikutnya berarti pangkat 2, 1, kemudian 0. Nah, jadi turun ya. Jadi kita mengingatnya mudah, 3, 2, 1, 0. Kemudian B itu dimulai dari yang paling kanan, berarti dia pangkat 3 sesuai dengan pangkat yang diharapkan. 3 berarti sebelahnya 2, ini 1, ini 0. Nah, setelah ini kita hitung. Di sini ada 1 kali A pangkat 3, berarti nilainya A pangkat 3, dan ada B pangkat 0. Ingat, bilangan dipangkatkan 0 nilainya 1, berarti di sini nilainya adalah A pangkat 3. Yang di sini berarti adalah 3A kuadrat B, pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Ditambah lagi 3AB kuadrat, kemudian yang terakhir adalah B pangkat 3. Ingat, ini nilainya 1, 1 kali 1 kali B pangkat 3 adalah B pangkat 3. Misalkan kita punya soal M ditambah 2N dipangkatkan 3 misalkan. Nah, jadi kita buat segitiga Pascalnya dulu. Kayak gini. Ini 2 ya. 1, 1, 3, 3, 1. Nah, segitiga Pascal ini, angka-angka ini kita jadikan panduan untuk menemukan. Caranya yang pertama, di sini angka 1 ditulis, kemudian di sini ada dua suku ya. Suku pertama itu adalah M positif, suku yang kedua adalah 2N, berarti ini ditulis di belakangnya yaitu M dikali 2N ya, dikali. Kemudian nanti akan ditambah dengan ini berarti angka 3 ini lagi kali M dikali 2N, kemudian ditambah lagi 3 dikali M dikali 2N, terus ditambah lagi di sini ada angka 1, berarti 1 kali M dikali 2N. Nah, kemudian pangkatnya jangan lupa, karena di sini pangkat 3, berarti M ini, M suku yang depan, suku yang pertama ini, berarti dia pangkatnya 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Ingat ya, turun. Kemudian 2N suku yang belakang, karena 2N ini satu kesatuan ya, berarti dia harus
pakai kurung 2n pangkat 3, di sini juga 2n pangkat 2, 2n pangkat 1, dan 2n pangkat 0. Untuk pangkat 0 sudah jelas dia nilainya 1 kali 1 adalah 1 kali m pangkat 3 berarti m pangkat 3. Kemudian di sini ada 3m kuadrat dikali 2n, karena 2n dia pangkat 1 berarti kan tetap ya 2 pangkat 1 2, n pangkat 1 n, berarti 3 langsung dikalikan 2 menjadi 6 m kuadrat n, terus ditambah nah mungkin ini dijabarkan dulu, jadi 3m berarti 3 kali m jadi 3m, 2 kuadrat adalah 4, berarti nanti kali 4, n kuadratnya adalah n pangkat 2. Kemudian ditambah m pangkat 0 1, 1 kali 1 1 dikali 2n pangkat 3 berarti 2 masih 2n pangkat 3 ya, karena ini yang depan 1, 2 pangkat 3 adalah 8, terus n nya berarti n pangkat 3. Kemudian dilanjutkan m pangkat 3, ini udah sederhana, m kuadrat n. Nah ini berarti 3 kali 4 adalah 12, ini m n kuadrat, kemudian di sini ada 8n pangkat 3. Oke, sudah. Misalkan kita diberikan soal 2p dikurangi g, berarti misalkan di pangkat 4, berarti segitiga paskalnya ini masih kurang ya, karena yang dilihat adalah ini 1 2 3, karena pangkat 4 berarti dilanjutkan 1 tambah 3 4, ini 6, kemudian ini 4, di sini 1, dan di sini 1. Nah ini yang akan kita gunakan. Berarti yang pertama adalah ini 1, berarti ini adalah 1, nanti harus dikalikan suku yang depan ya, berarti ini 2p dikali 2p, nanti dikalikan suku yang belakang berarti negatif g, kemudian ditambah dengan di sini 4, berarti 4 dikali suku yang depan adalah 2p dikali yang belakang negatif g, ditambah lagi 6, suku yang depan adalah 2p dikali negatif g, kemudian ditambah 4, di sini dikali 2p dikali negatif g, kemudian masih ada 1 dikali 2p dikalikan dengan negatif g. Oke, 1461 1461. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, jangan lupa pangkatnya ya. Pangkatnya ingat, ini suku pertama adalah 2p, suku yang kedua adalah negatif g, berarti yang dipangkatkan 4 itu ya, yang seperti ini itu adalah 2p. Berarti ini 2p dikurung pangkat 4, 2p dikurung berarti pangkat 3, 2p dikurung pangkat 2, 1, 0. Di sini berarti kebalikannya 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, sekarang kita hitung 1 dikali 2p pangkat 4 dikali negatif g pangkat 0. Karena ini nilainya 1 dikali 1 adalah 1 dikali 2p pangkat 4, berarti nilainya adalah 2p dipangkatkan 4. Nah, kemudian berikutnya negatif g pangkat 1, ini ya, berarti negatif g pangkat 1 adalah negatif g karena tetap nilainya, berarti karena negatif nanti dikalikan yang 4, jadi yang dipangkatkan 3 ini nanti aja di belakangan. Negatif kali positif berarti negatif 4 dikali 2p pangkat 3 kemudian g. Nah, jadi negatifnya itu dikalikan 4, jadi dia jadi negatif 4, tapi g nya tetap di tempat kayak gitu. Kemudian di sini negatif g kuadrat
negatif Q kuadrat berarti negatif Q kali negatif Q nilainya adalah positif ya. Q kuadrat berarti karena positif dikali di sini positif berarti dia tetap positif. 6 dikali 2P kuadrat di sini adalah Q. Kemudian di sini negatif Q pangkat 3, jadi negatif Q kali negatif Q kali negatif Q 3 kali ya, hasilnya berarti negatif kali positif adalah negatif, berarti negatif 4, 2P pangkat 1 nya tetap 2P, Q nya pangkat 3. Kemudian ini pangkat 0 nilainya 1 kali 1 kali ini berarti negatif Q pangkat 4 berarti dia positif. Nah, sekarang kita hitung 2 pangkat 4 ya, berarti 16. P pangkat 4 adalah P pangkat 4. Di sini negatif 4, 2 pangkat 3 nya adalah 8, berarti negatif 4 kali 8 P pangkat 3 Q. Kemudian ditambah 6 kali 4P kuadrat Q dikurangi ini 8 ya, 8P Q pangkat 3 ditambah Q pangkat 4, berarti ini ada 16P kuadrat, ini negatif 32P pangkat 3 Q, ini 24 ya, ditambah 24P kuadrat Q, ini ditulis ulang karena udah enggak dihitung, ditambah Q pangkat 4. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa klik like serta subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.